gue melihat sosok seseorang ya. Gue juga bingung saat itu kenapa gue bisa melihat sejelas itu padahal gue sendiri gak pakai kacamata. Assalamualaikum, Anggi di sini. Annyeong. Buat kalian yang baru gabung di channel aku, kenalin, aku Anggi, umurku 27 tahun menuju 28 tahun. Dan makasih banget udah mau nonton video ini. Dan 2 video kemarin aku cuma menampilkan tanganku aja atau mukaku dari samping. Tapi untuk kali ini aku langsung nyapa kalian dengan wajah yang aku munculkan di dalam video ini. Hari ini aku mau cerita tentang pertemuanku dengan salah satu idol anak asuhnya, salah satu entertainment besar di Korea yang benar-benar, bukan benar-benar, ya memang cukup berpengaruh sejak dulu sampai hari ini pun masih sangat berpengaruh. Pertemuannya sebenarnya nggak sengaja, atau mungkin dari kalian berpikir, aku sudah ketemu artis semua, banyak kok yang ketemu idol lain dan bisa foto bareng, bisa sapa-sapaan. Cuman gini, untuk yang udah pernah kesana dan mengidolakan anak-anak asuh dari entertainment ini, mereka tuh pasti tahu susahnya itu minta ampun untuk bisa foto sama mereka, untuk bisa salaman, atau untuk bisa bahkan sepengalamanku ya, untuk memvideokan mereka aja ya, memvideokan mereka itu susahnya dan juga. Jadi begitu aku ngeliat, ih ada si A, terus aku langsung ambil handphone, manajernya tuh udah langsung gini, no kamera. Walaupun ada beberapa idol yang ya udahlah biarin aja gitu, cuman banyak juga dari idol-idol ini yang mengikuti benar anjuran atau peraturan dari entertainmentnya gitu. Makanya manajer juga strict karena push juga dari si entertainment itu sendiri gitu. So, daripada bertele-tele, biar video ini juga nggak panjang-panjang amat, aku akan segera cerita. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe di ujung sini ya, dan nyalain loncengnya biar kamu tahu update-update apa aja yang setiap minggunya akan aku upload di channel aku. Jadi hari itu sekitar tanggal 3 November deh kalau nggak salah ya, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Itu adalah minggu ketiga aku ada di Korea. Jadi kebetulan kenapa aku bisa sampai 3 minggu di sana, karena kebetulan aku itu kerja, jadi aku punya travel backpacker untuk berangkat ke Korea. Terus di minggu ketiga itu adalah memang lagi minggu-minggunya aku libur gitu. Dan 1 hari sebelum itu aku sama temanku, kebetulan ada temanku juga yang lagi main ke Korea, itu kita merencanakan untuk udahlah ya besok berangkatnya siang aja gitu, atau misalnya siang tapi nggak yang siang-siang banget, misalnya jam 11 kita udah keluar hotel ya gitu, karena hari itu sih nggak banyak tempat yang kita mau datengin, cuman kita mau beli titipan teman kita di Indo gitu. Jadi beberapa hari sebelum kita udah nyari di toko-toko olive yang ada di Korea dan kita lewatin kebetulan. Itu barang yang kita cari tuh nggak ada gitu, makanya udahlah hari ini olive yang mana yang kita lewatin udah masukin aja gitu, biar bisa make sure kita kira-kira dapat atau ada nggak nih barang titipan teman. Kalau memang nggak ada ya udah gitu, karena sekitar lusanya temanku itu udah balik dan harus bawa barang itu ke Jakarta. Ternyata pagi itu jam 10 kita baru bangun, dan itu pun masih yang nunjuk-nunjukkan, dah lu duluan deh yang ke kamar mandi, lu duluan deh yang mandi, gue ntar belakangan gitu. Itu masih tunjuk-tunjukkan loh ya, jam 10 gitu. Sedangkan rencana kita adalah jam 11 kita udah harus keluar hotel, udah harus ke mana dulu gitu kita nyari barang. Dan pada kenyataannya kita baru keluar hotel itu sekitar jam 1 siang, jam 1:30, aku lupa lah pokoknya sekitaran jam-jam segitu. Terus yang tadinya mau langsung ke DDP, The Dongdaemun Design Plaza, akhirnya kita cancel untuk kita ke Daiso dulu, karena memang posisi Daiso itu deket banget dari hotel kita. Kalau jalan kaki kurang lebih 10 menit lah gitu. Jadi makanya udahlah ke Daiso dulu, kita belanja, kurang lebih menghabiskan waktu 1 jam. Begitu keluar Daiso, aku baru ngeh, ternyata di depannya Daiso itu ada olive yang di seberang jalan. Kan ya udah, aku ngomong ke temanku gini, di situ ada olive yang, kita ke olive yang situ aja dulu gitu. Sekalian nanti balik dari olive yang, gua mau ke Starbucks yang di sebelahnya, aku bilang kayak gitu. Terus kata temanku, ya udah ayo kita taruh barang aja dulu, habis itu kita langsung jalan lagi gitu. Jadinya tadinya dari Daiso mau langsung jalan ke DDP, akhirnya batal lagi. Dari Daiso kita mau ke olive yang dulu gitu. Akhirnya
jalan lah nih dari hotel ke Olive Young. Ternyata di Olive Young di dekat hotel juga item yang dicari sama titipan temanku itu, barang titipan temanku itu tetap nggak ada juga gitu. Akhirnya udahlah, nanti mudah-mudahan di deket-deket GDP ada gitu. Yaudah akhirnya sebelum naik bus kita beli Starbucks dulu. Bukan beli sih sebenarnya, jadi karena waktu itu kita udah mau pulang, temanku 2 hari kemudian pulang, aku seminggu kemudiannya pulang, 8 hari, 10 hari kemudian, aku 10 hari kemudiannya baru pulang. Aku punya banyak banget voucher gratisan. Jadi kalau misalnya kamu beli Starbucks di Korea, beli tumbler Starbucks di Korea, kamu akan dapat free drink coupon gitu. Itu ada masa berlakunya. Dan aku tuh punya banyak banget karena banyak orang yang nitip-nitipnya pas di Starbucks. Waktu itu salahnya aku saat aku belum tahu ya kenyataan yang di belakang itu. Salahnya aku adalah aku mesen yang size paling besar, size venti, which is kan nggak bisa lu minum glek kayak minum air langsung habis gitu kan. Terus udah gitu selesai pesen, kita keluar, rencananya mau naik bus untuk ke DDP. Cuma kan kita masih megang gelas Starbucks ukuran venti, ukuran paling gede. Terus minumannya paling masih baru gue minum seruput, 2 ruput gitu istilahnya, baru diminum sedikit. Nah pas yang kita mau naikin datang, terus pintu bus kebuka, gue sama temen gue udah mau naik nih ya kan, udah nyiapin timani juga. Si bapak supirnya bilang nggak bisa masuk, nggak boleh masuk, soalnya bawa minumannya masih banyak katanya gitu. Di situ gue baru inget, oh iya bener, nggak boleh bawa minuman masih penuh masuk ke dalam bus gitu. Kalau misal oke lah masih diperbolehkan kalau misal kita kayak bawa di Starbucks itu kan suka ada paper bagnya. Nah kalau misalnya minuman yang kita bawa pakai paper bag itu masih diperbolehkan. Gue dan temen gue itu nenteng bener-bener yang gelas plastiknya Starbucks ukuran venti gitu kan, dan itu masih penuh. Jadinya ya udah sore lagi gitu kan. Saat itu gue mikirnya kayak gitu. Gue ngomong ke temen gue, kita jalan kaki aja gitu. Paling kalau jalan kaki sekitar 20-25 menit gitu. Temen gue bilang, oh yaudah yuk kita jalan kaki aja. Oke, singkat cerita kita jalan kaki sambil berusaha menghabiskan minuman yang udah tadi kita dapetin dari Starbucks. Terus kita udah hampir sekitar 10 menit lagi nyampe 10 menit lagi nyampe ke Dongdaemun Design Plaza ya posisinya. Di depan, jadi kita jalan, terus di depan kita tuh udah ada zebra cross gitu, emang jalanan besar banget. Kita udah berhenti karena masih lampu merah untuk pejalan kaki, jadi lampu hijau untuk si pengendara mobil. Terus dilalahnya adalah begitu lampu hijaunya nyala untuk pejalan kaki, gua nengok ke belakang, ternyata di belakang gua ada Olive Young. Akhirnya gue ngomong sama temen gue yang si Cipa, Cip, ada Olive Young, mau mampir lagi nggak? Cek lagi nih barangnya teman kita, siapa tahu di sini ada. Ya udah aku sih bebas aja, katanya si Cipa gitu. Udahlah ya gitu, mampirin aja. Atau kalau misal ada kita beli, kalau nggak ada ya udah masih ada Olive Young lain gitu. Gue mikirnya yang penting cari aja dulu daripada nanti ke Olive Young yang udah kita incer ternyata di sana juga nggak ada barangnya gitu. Dari kita masuk ke dalam, dan itu Olive Young agak lumayan besar. Jadi begitu masuk memang lurusan itu adalah kasir, tapi di sebelah kanan itu kan agak luas. Nah itu rak semua. Jadi kalau yang nggak tahu Olive Young apa, Olive Young itu lebih kayak Watson atau Guardian kalau di Indonesia. Jadi dia ngejual macam-macam brand di situ. Saat itu yang kita cari adalah 3 masker, obat pelangsing, dan lipstick. Akhirnya begitu masuk, untuk mempersingkat waktu nih tadinya gue berpikirnya, gue bilang gini ke Cipa, Cip, lu cari lipstick, gue cari masker. Jadi Cipa ke rak lipstick yang which is ada di bagian depan, jadi gak jauh dari pintu masuk. Sedangkan gue raknya agak mundur sampai ke paling ujung, bagian paling ujungnya Olive Young. Nah begitu gue belok nih, kan belok, jadi kan pas masuk gue belok ke kanan, terus raknya itu berjejernya di sebelah kiri gue. Jadi begitu gue belok ke kiri, gue melihat sosok seseorang ya. Gue juga bingung saat itu kenapa gue bisa melihat sejelas itu, padahal gue sendiri gak pakai kacamata. Minus gue 1,3 dan 1,2,5 plus silinder 2, tapi gue melihat dengan jelas orang itu. Tapi gue masih yang satu sisi kayak yang bener nggak nih, tapi yang gue sampai dia tuh kontak, jadi gue agak bener nih si ini nih gitu. Akhirnya begitu Cipa datang, gue bilang langsung ke Cipa,
itu Sungmin bukan? Hah? Sungmin? Kata si Cipa. Mana? Terus gue juga ngomong, tapi lu jangan buru-buru nengok ke belakang, jangan buru-buru nengok ke orangnya ya, gitu, pelan-pelan aja. Pokoknya kita pura-pura aja lah masih nyari masker apa segala macam gitu. Gue masih pura-pura ngeliat masker, si Cipa nengok nih ceritanya. Nengok ke orang ini nih yang tadi gue pikir Sungmin ini gitu. Si Cipa nengok, tapi yang pertama dilihat Cipa adalah istrinya Sungmin, bukan Sungminnya. Jadi pas gitu si Cipa ngeliat istrinya Sungmin, iya nih Sungmin, bener Sungmin. Udah lihat emang bener kan Sungmin? Gue bilang kayak gitu. Terus kata Cipa, gue belum ngeliat Sungminnya, tapi cewek yang di sebelahnya dia itu adalah istrinya Sungmin, katanya si Cipa gitu. Baru selesai si Cipa mingkem, gue sama Cipa sama-sama nengok nih ke belakang. Begitu kita nengok ke belakang, bener ternyata di sebelahnya adalah Sungmin. Cipa langsung ngomong, bener itu Sungmin, bener itu Sungmin gitu. Udah akhirnya udah blank gitu, bener-bener yang nggak tahu ya gimana coba perasaannya gitu kan. Perasaan kalian coba saat kalian ketemu sama idol yang kalian idolain gitu. Saat itu tuh memang gue nggak mengidolakan Sungmin, tapi si Cipa ini adalah elf. Dan sebelum akhirnya Sungmin vakum dari Super Junior, Sungmin adalah ultimate biasnya dia gitu. Jadi yang pas ngeliat si Sungmin tuh yang udah bener-bener kita nggak tahu kita harus ngapain, nggak tahu sampai tujuan kita ke Olivian itu mau ngapain aja kita udah nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba gue kepikiran gini ngomong sama si Cipa, Cip, mau nekat ngajak foto nggak? Gue bilang kayak gitu ke si Cipa. Terus Cipa langsung yang, oh yaudah ya ayo tuh aku juga mau ngajakin foto gitu. Karena saat itu gue berpikirnya gini, kapan lagi gue bisa ketemu Sungmin saat dia nggak dijagain sama manajernya. Terus kapan lagi gue bisa ngajakin dia foto? Mau nantinya gue ditolak, dia nggak mau foto sama kita, atau dia mau foto ya udah gitu. Kalau dia nggak mau foto ya udah, paling enggak kita udah coba. Kalaupun dia mau foto ya berarti emang rezeki kita untuk bisa foto bareng sama dia. Kita berdiri lagi di dekat pintu masuk. Itu di dekat pintu masuk yang tadi gue bilang ada rak-rak lipstick kan. Terus jadi gue sama Cipa tuh sama-sama yang masih ngeliatin, aduh Sungmin udah keluar belum ya, Sungmin sebelah mana gitu kan. Terus si Cipanya langsung ngeliat, oh Sungmin udah di kasir, katanya si Cipa gitu. Akhirnya gue yang ya udah deh pura-pura aja, kita ngapain kayak gitu, dia pura-pura aja tuh, tapi sambil diliatin Mbak Olivian gitu kan, yang namanya Tengsin. Mungkin dipikirin Mbak Olivian, yang orang ngapain sih dua-duaan di depan pintu gitu kan, beli kagak, malah kerasa gerusu sendiri gitu. Dan ternyata begitu Sungmin lewat, jadi istrinya lari kucuk, kayaknya istrinya udah menyadari keberadaan gue dan Cipa. Istrinya tuh lari yang cepet banget, terus Sungmin di belakang tuh yang agak nyantai. Terus gue langsung yang manggil dia gini, Tokyo. Sungminnya noleh. Terus habis itu gue udah gak tau gue harus ngomong gimana. Jadi pas gitu Sungmin noleh terus ngeliat gue yang untungnya gue gak kelepasan ngomong pakai bahasa Indonesia gitu kan. Ya udah akhirnya gue ngomong aja pakai bahasa Inggris, tapi gue rasa juga bahasa Inggris gue agak belepotan karena ya itu ya perusahaannya dengkul gue lemas. Padahal itu bukan idola gue kan. Dengkul gue lemas, jantung gue deg-degan ya kan, tangan gue gemeteran. Itu memberanikan diri untuk ngajakin idol foto, dan jackpotnya adalah dia mau kita ajak foto. Coba gimana gak bahagia gitu kan, baik gue ataupun Cipa gimana gak bahagia saat gue ngajakin Sungmin foto ternyata dia mau gitu. Si Cipa juga ngomong kita fans dari Indonesia gitu, saya elf dari Indonesia. Terus kata Sungmin, Indonesia katanya gitu. Terus kita foto nih, fotonya mah agak di depan pintu. Terus Sungminnya bilang agak mundur sedikit katanya dia. Oh ya udah oke, kita agak mundur kan pas kita mau ngajak foto. Terus emang dasar artis ya, jiwa-jiwanya beda gitu ya. Jadi begitu gue mau foto, Sungmin tuh sempat yang ngarahin, jangan di sebelah situ, agak kesinian aja, cahayanya lebih bagus. Oke. Ini fotonya, ini hasil dari gue dan Siva nodong Sungmin, nungguin dia kayak orang bego di Olivian ya kan, sampai diliatin Mbak Olivian. Tapi gue nggak menyesal karena akhirnya bisa foto sedekat ini sama Sungmin ya. Dan setelah selesai itu Sungmin say thanks ke kita gitu. Kita tuh belum ngomong apa-apa, Sungmin tuh udah bilang makasih. Gue yang bingung gini, kita yang ngajak foto harusnya kita yang ngomong makasih gitu. Cuman kali ini tuh Sungmin yang ngomong makasih. Jadi gue agak berpikir gini, apa mungkin dia ngomong makasih karena kita masih menganggap dia ada gitu. Maksudnya gini, sorry, bukannya gue nganggap dia nggak ada. Cuma kan selama ini banyak elf yang berpikir kalau
ya udahlah Sumin out aja sekalian dari Super Junior gitu. Nah sedangkan kita saat itu adalah anggap dia part of Super Junior, walaupun gue sendiri bukan fansnya ya, cuman gue masih menganggap Sumin adalah part of Super Junior karena belum ada kepastian dari label SJ juga yang bilang kalau Sumin out gitu, kayak misalnya kayak Hanggeng atau Kang In gitu kan, mereka kan udah ada notice sebelumnya kalau mereka memang out dari Super Junior. Cuman kalau si Sumin ini kan enggak gitu, jadinya gue agak ya apa karena itu gitu, apa karena beberapa fansnya bahkan fansite-nya meninggalkan dia, akhirnya dia memilih untuk mulai sekarang gue harus lebih bisa menghargai fans gue gitu. Jadi gue berpikirnya kayak gitu. Terus pas kita mau cabut juga dia yang bilang hati-hati di jalan ya gitu. Oh iya terima kasih, gue bilang kayak gitu. Gue sampai mau sempat nanyain kabar, tapi karena dia udah keburu meluncur, karena istrinya itu nungguin di depan Olive yang persis, jadinya ya udahlah gitu, berlalu begitu saja. Dan setelah kejadian itu bener-bener ya, jadi kayak kita keluar pintu bareng-bareng, gue, Siva dan Sumin keluar pintu bareng-bareng, Sumin ke kanan, gue ke kiri, Cipa nangis kejar ya. Ini videonya. Dia banget anjir. Cip jangan nangis Cip. Ceritanya Cipa ketemu sama Sumin, terus kita foto bareng. Mana coba lihat fotonya? Mana coba? Enggak kelihatan tuh. Enggak kelihatan tuh. Foto sama Sumin. Enggak sengaja ketemunya anjir. Ya Allah, udah jangan nangis atulah. Kan udah foto bareng, udah aja nangis. Saat lo mengidolakan seseorang dan lo berharap bisa ketemu in person, saat itu ketemu yang bener-bener ketemu, lo bisa foto bareng atau high touch atau salaman atau say hello atau apa segala macam, itu tuh susah banget. Susahnya nauzubillah ya, beneran ini susahnya nauzubillah, pengalaman gue sendiri. Sampai gue kadang suka berpikir gini, gue gampang banget loh ketemu anak Super Junior, gue ketemu Itek, gue ketemu Sumin, gue ketemu siapa gitu. Cuman gue tuh susah banget buat ketemu Changmin. Sampai berpikir apa gue harus tidak mengidolakan Changmin dulu terus gue bisa ketemu sama Changmin, atau gue harus pindah fandom dulu biar gue bisa ketemu dengan mudah sama si Changmin gitu. Tapi ya satu sisi gue juga nggak bisa munafik untuk pindah fandom segampang itu gitu. Jadi ya udahlah, gue menikmati proses untuk bisa ketemu sama idola-idola gue. Tapi menurut kalian gimana? Bener nggak pendapat gue yang saat lo tidak mengidolakan, disitulah jalan untuk ketemu lebih mudah ketimbang saat lo mengidolakan dia. Oke. Terus udah kayak gitu, gue juga sempat berpikir gini, kalau gue pribadi, gue menghargai pilihan hidup idol ya. Walaupun kayak misalnya gue mengidolakan Changmin, yang memang di awal gue agak nyesek, Changmin dating gitu. Cuman gini, better gue tahu Changmin dating daripada gue tahu Changmin suicide, bunuh diri gitu kan, cuman gara-gara dipush sama fansnya untuk lu nggak boleh merit misal, atau lu harus menghargai dong fans lu yang ngasih makan lu, kan fans lu juga harus menghargai dong, berarti lu nggak boleh dating, lu nggak boleh merit. Ya nggak gitu juga sebenarnya gitu. Dengan menghargai idola kita, otomatis dengan sendirinya, ini yang gue rasain ya, otomatis dengan sendirinya si idola lo juga balik menghormati fansnya gitu loh. Itu aja video aku hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Di share juga ke teman-teman kalian kalau misal teman-teman kalian elf atau mau dengar ceritaku yang kali ini. Kalau kalian mau dengar ceritaku yang lain, atau kalau kalian mau dengar pengalaman-pengalamanku ketemu beberapa idol, komen aja di bawah. Nanti akan aku compile, aku ceritain, dan aku share juga ke kalian. Sesuai dengan request kalian aja dulu, kalian mau aku ceritain atau enggak. Jadi please komen di bawah, jangan lupa. Oke, sampai ketemu di next video. Bye bye.